Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika untuk kurikulum 2013. Topik ini ada di kelas 10. Topiknya adalah mengenai vektor. Ya, vektor itu sebenarnya ada juga di pelajaran matematika, tapi ada sedikit perbedaan yang dibahasnya. Ya, oke, kita baca soalnya, lalu kita buat beberapa catatan, lalu kita jawab ya. Resultan vektor, cara analis atau analitik gitu ya, grafik. 3 vektor ABC setitik setangkap, besar dan arah seperti pada gambar. Hitunglah komponen sumbu X dan Y, Rx dan Ry. Hitunglah resultannya. Oke. Jadi sebenarnya begini catatannya ya. Nah, misalnya kita buat catatan di sini. Ini tuh cara analitik ya. Problemnya begini. Kalau misalnya vektornya cuma 2, kita bisa pakai rumus. Jadi rumusnya itu yang ini. Resultan sama dengan akar. Nah, yang gitu. Vektor 1 kuadrat, vektor 2 kuadrat, 2 V1 V2 kosinus sudut. Nah, itu kalau cuma 2 vektor. Nah, kalau vektornya banyak bagaimana? Nah, sebenarnya gini, prinsipnya itu seandainya dia searah, nah begitu, kita jumlah, kan gitu ya. Jadi ini jumlahkan saja. Nah, seandainya lawan arah, nah gitu ya, kita kurangkan saja. Yang besar kurang yang kecil, menang yang besar. Seandainya membentuk siku-siku, gitu ya. Resultannya bagaimana? Pitagoras saja. Nah, begitu. Nah, yang jadi problem ini kemana-mana gitu. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, ini prinsipnya itu adalah, nah yang di sini ya, ketiga ya catatannya ya, mengurai atau penguraian vektor. Jadi vektor-vektor itu, yang misalnya vektor sini ya, kita mau urai ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kira-kira gitu. Ini dianggap V ya. Nah, ini kita ambil sudutnya yang sebelah sini terhadap sumbu X. Positif ya. Nah, jadi kalau diuraikan itu jadi ke sini nih. Vektor ini yang membentuk sudut diuraikan ke sumbu X jadi Vx. V kosinus sudut. V dikali kosinus sudut. Sebelah sini itu jadi V dikali sinus sudut. Gitu. Jadi seolah-olah vektor ini dihapus. Nah, lalu membentuk kayak gini semua vektornya. Lalu nanti kiri ke kanan, atas ke bawah, mudah kita jumlah-jumlahkan saja atau kurang-kurangkan. Kira-kira idenya gitu ya. Nah, ini memang membutuhkan pemahaman trigonometri ya. Nah, kita lihat langsung saja ya bagaimana mengerjakannya ya. Oke, jadi ini mengerjakannya yang mudah itu biar rapi ya, itu menggunakan tabel. Jadi gini, ini vektornya, ini sudutnya, ini V di sumbu X. Jangan lupa V di sumbu X itu V dikali kosinus sudut, lalu V di sumbu Y, V kali sin sudut. Nah, kegunaan menggunakan tabel, kalau vektornya banyak banget gitu, kita tinggal tulis saja ke bawah gitu. Misalnya ini vektor A ya, vektor A itu besarnya 4, vektor B besarnya itu 2 begitu ya. Vektor C itu besarnya itu 4 akar 3. Nah, jangan lupa kita mau menguraikan ke sumbu-sumbu ya, ke sumbu-sumbunya. Ini sudutnya 45 nih. Nah, sekarang yang ini, yang B ya. Ini sebenarnya sudutnya 180, tapi sebenarnya ini udah nggak usah dikerjakan karena dia itu sudah di sumbu gitu. Jadi ini langsung saja, ini tuh ada di sumbu X tapi negatif. Oh, kalau gitu minus 2. Bagaimana sampai sini? Yang ke kiri ya. Pusat koordinatnya tuh yang sini 0, O gitu. Kalau dihitung juga bisa. Jadi V jadi 2 dikali kosinus 180. Nanti kosinus 180 tuh keluar negatif 1 dikali 2 jadi negatif 2. Nah, kalau ini nanti 2 dikali sin 180. Sin 180 itu 0. Jadi 2 kali 0 jadi di sini 0.
Nah sebenarnya maksudnya yang udah disumbu udah nggak usah dikerjakan. Ini disumbu apa? Disumbu X plus apa min? Min tulis gitu. Ini juga nih sebenarnya muternya mau misalnya kalau mengukur sudut yang sini misalnya ya 270, tapi nggak usah. Kita gini aja. Ini udah disumbu nih. Ini sumbu apa? Sumbu Y negatif. Oh sumbu X nya berarti nggak ada. Ini negatif 4 akar 3. Nah sekarang yang sebelah sini, yang ini harus pakai rumus yang ini nih. Berarti ini harus 4 dikali kosinus 45. Sebelah sini 4 dikali sinus 45. Sebenarnya ini ada sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu 0, 30. Ini sebenarnya ada di pelajaran matematika di kelas 10 juga untuk kurikulum 2013. Nah gitu, sinus 0 itu 0, ini setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1 begitu. Ini terbalik. Kalau kosinus terbalik nulisin tapi dari belakang, setengah akar 3. Jadi kosinus itu mengecil, sinus itu membesar. Tangan tuh dibagi 0 bagi 1 0. Ini bagi ini kalau dirasionalkan nanti jawabannya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Ini bagi ini akar 3 ya, setengahnya coret. 1 bagi 0 tidak boleh membagi dengan 0. Jadi tahingga. Nah, jadi ini sebenarnya cos 45 itu setengah akar 2. Jadi 4 kali setengah akar 2. Ini jawabannya 2 akar 2. Ini juga sama, sin 45 juga. Nah, ini sin sama cos sama. Setengah akar 2 kali 4 jadi 2 akar 2. Nah, ini penguraian sumbu X sumbu Y ini jawabannya. Ya. 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, sekarang Rx dan Ry maksudnya yang disumbu X dijumlah, yang disumbu Y dijumlah. Ini tambah ini. Ini sebenarnya kalau ditambahin jadi 2 akar 2 min 2. Sumbu Y-nya 2 akar 2 tambah 0 tambah ini gitu ya. Jadi 2 akar 2 minus 4 akar 3. Nah, ini jawaban untuk Rx dan Ry-nya. Nah, sekarang resultannya. Ini pertanyaan selesai ya. Resultannya ini tuh semua kan diuraikan ke sumbu X sumbu Y. Kita kiri kanan gitu ya, atas bawah. Ini kan dijumlah-jumlahin, dikurang-kurangin. Jadi itu nanti membentuk ini nih. Jadi resultannya itu Pitagoras. Nah, gitu. Seperti Pitagoras. Rx ditambah Ry kuadrat. Nah, cuma ini sampai sini angkanya kurang bagus. Itu mestinya pencet kalkulator. Kalau nggak pencet kalkulator ya, bisanya bentuk seperti ini saja gitu ya, karena ini nggak bisa nih, beda suku, beda akarnya. Nah, misalnya boleh kalkulator, pencet kalkulator ya. 0,6863 gitu ya. 16,808 gitu ya, enggak berhenti-henti. Jawabannya 4,18. Enggak, ini pembulatan saja ya. Bagaimana, bisa ya? Nah, kalau ditanya tangan, kalau ditanya sudut itu ngerjainnya pakai tangan ya. Jadi selain ini ada juga nanti nanya sudut akhirnya, itu resultan Y dibagi resultan X. Lalu pencet kalkulator, shift tangan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.